Amin. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita akan membacakan epistel kita dari Roma 12 ayat 12. Karena hanya satu ayat, kita akan membacakan secara bersama-sama. Berdiri. Saya minta cuma semua tempat berdiri. Roma 12 ayat 12, 1, 2, 3. Bersegeralah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita akan berdoa untuk sekolah minggu. Doa ini dibawakan oleh Bapak Pastor dan Pastor. Guru sekolah minggu. Terpujilah Engkau Bapa. Sekali lagi kami bersyukur untuk semua pertolongan-Mu dalam kehidupan kami hingga hari ini. Engkau telah membentuk kami para orang tua dan juga kami sebagai anak dan juga para guru sekolah minggu sampai hari ini. Engkau terus membentuk dan memberikan hikmat marifat kepada kami, agar apa yang menjadi rancangan-Mu terjadi dalam kehidupan semua anak-anak-Mu dalam setiap kapasitas yang kami emban, entah kami sebagai orang tua, guru sekolah minggu maupun sebagai anak. Kami mau mendapatkan amanat agung-Mu Tuhan, untuk kami boleh memenuhi rancangan-Mu memuliakan Engkau. Berkati anak-anak yang ada, berkati Matthew supaya dia boleh menjadi anak yang sehat, yang kuat, yang tumbuh kembang untuk mengikuti rencana Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat sekalian bersama dulu. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Sebelum itu kita akan mengusiakan hati Tuhan. Mari kami merasakan hadirat Tuhan. Katakan usiakan hati Tuhan.
kami siap Tuhan untuk kebenaran firman. Kau Allah kami yang maha perkasa, pemilik kehidupan. Kami datang hari ini Tuhan Yesus dengan segala kekurangan keterbatasan kami. Kami rindu Tuhan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan lawatan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman. Bila Tuhan Roh-Mu yang memimpin hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran. Dan hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu yang berizin, sehingga setiap kami yang mendengar firman boleh diubahkan, diberkati dan dimuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan penyampaian firman ini dalam tangan kasih. Dan puji Engkau Tuhan Allah yang hidup. Dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya radang ya. Jadi sebelumnya saya sudah sampaikan sama Royal Club supaya gantikan. Tapi kembali lagi, kalau saya sering menekankan kepada mahasiswa, selagi kamu masih bisa, walaupun sakit, tapi pelayanan tidak boleh kamu tolak. Bagaimana kalau berkat Tuhan digantikan dari hidup kamu? Ini adalah berkat ketika kita dipercayakan untuk melayani Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan dari kitab Matius. Sama-sama kita membuka kitab kita dalam kitab Matius pasalnya yang keempat, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, kitab Matius pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Saya rindu kita membaca secara bergantian. Saya membaca yang pertama, jemaat sekalian membaca yang kedua, dan di ayat yang terakhir kita sama membaca. Dengan judul berikut, pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menangkap engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pulang ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, menyalalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Sama-sama. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Yang berbahagia yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita tadi mengikuti dalam pembacaan ini, kita bisa melihat bagaimana perjalanan Yesus di padang gurun. Adapun tema kita hari ini berbicara tentang hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai anak-anak terang, harusnya hidup kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Jadi kita bukan hidup semau gue, hidup semau saya. Tapi standar kita adalah firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau ada pertanyaan, ini baik atau tidak? Ini benar atau tidak? Ini boleh atau tidak? Kembali lagi firman Tuhan mengingatkan kita.
kita sebagai anak-anak terang adalah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita bagaimana di sana dijelaskan, maka Yesus dibawa oleh Roh kepada gurun untuk dicobai iblis. Pembacaan kita ini dijelaskan bahwa Roh membawa Yesus kepada gurun. Roh Kudus menuntun Tuhan untuk masuk dalam padang gurun. Apa yang akan terjadi di sana? Kalau kita membaca lebih lagi, di sana dikatakan, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus, dan seterusnya Yesus dalam masa pencobaan. Yesus dicobai oleh iblis. Kita bisa melihat bahwa dalam pencobaan yang dilakukan iblis kepada Yesus itu bukan semata-mata karena sesuka hati iblis, tapi ada kehendak Tuhan. Bahwa Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang mengizinkan hal itu terjadi. Tuhan mengizinkan iblis untuk mencoba Yesus atas izin dan kehendaknya Tuhan. Hal yang sama kalau kita bisa melihat daripada kisah Ayub. Ayub juga dalam masa sulit kehidupannya, dalam masa pencobaan kehidupannya, itu atas seizin dan kehendak Tuhan. Ya, kalau kita bisa membaca dalam kisah Ayub bahwa iblis sedang negosiasi, gitu ya, sedang berkomunikasi dengan Tuhan, bahwa dia akan mencobai Ayub. Dalam komunikasinya, Ayub ini akan, kenapa dia begitu kokoh, begitu teguh mengikuti Tuhan Allah. Iblis berkata, ya karena dia punya segalanya. Dia punya segalanya, dia orang kaya raya, tidak pernah berkekurangan. Iblis berkata, coba kalau semua hartanya, semua apa yang dia miliki diambil, mungkin dia akan menghujat Allah. Tapi firman Tuhan katakan, engkau boleh mencobai dia asalkan jangan kau ambil. Artinya apa? Kita ingin belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa pencobaan atau ujian yang dialami oleh Ayub, oleh Tuhan Yesus, bahkan hidup itu atas izin oleh Tuhan. Makanya dalam Korintus 10:13 juga disana dikatakan tentang pencobaan itu adalah pencobaan biasa, kata Rasul Paulus pada jemaat. Pencobaan biasa kalau kita bisa melihat di sana adalah biasa bukan menurut ukuran manusia, tapi menurut biasa menurut bintang Tuhan. Oke, kalau kita disebut, apa ya masalah yang kamu alami itu masih biasa. Kadang kita berkata, bila dulu bukan ngerasain apa yang dirasa. Karena apa? Terkadang kita merasa berat dalam kehidupan ini karena kita mengukur masalah kita dengan pemikiran kita. Tetapi dalam Korintus disebutkan bahwa pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa menurut pandangan Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, dan setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya Yesus. Dari pembacaan ini kita bisa melihat bahwa Yesus dalam masa laparnya ini adalah lambang bangsa Israel, di mana bangsa Israel ini mengalami namanya perjalanan selama di padang gurun 40 hari 40 malam. Jadi kalau kita bisa melihat perjalanan bangsa Israel ini 40 tahun namanya melewati padang gurun. Dan di sanalah bangsa Israel diuji dalam kesetiaannya. Yesus sebagai anak Allah adalah anak yang hakikatnya punya Allah. Sedangkan bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan, anak sebagai pilihan Tuhan. Maka laparlah Yesus. Dalam hal ini diceritakan bahwa Yesus merasa lapar.
Banyak penafsir yang mengatakan Yesus pada saat itu berpuasa 40 hari 40 malam hanya tidak makan. Ya, ada beberapa penafsir Yesus itu hanya tidak makan, tidak minum. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Yesus seutuhnya dia tidak makan dan tidak minum 40 hari 40 malam. Dan kalau saya sendiri meyakini bahwa Yesus sedang berpuasa 40 hari 40 malam tanpa makan dan tanpa minum. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa hal ini bisa? Kalau kita bisa melihat bahwa Yesus ada dalam naungan Tuhan, ada dalam kehendak Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan. Roh menuntun untuk menjalani, untuk melewati masa-masa pencobaan atau masa-masa dalam hidup. Kalau saya sendiri, saya pernah berpuasa 3 hari 3 malam. Sebenarnya nggak kuat gitu ya. Tapi waktu itu pada masa itu saya pengen mencoba setelah mendengar khotbah, terus ada beberapa teman juga untuk mencoba, dan saya mencoba itu berpuasa 3 hari 3 malam pada saat waktu kuliah, ya kan? Dan itu sangat mencekam ya menurut saya. Jadi hari pertama masih oke, hari kedua oke, di hari ketiga nih endingnya nih, itu kayak badan kita terbakar, panas. Terus kalau kita tidur, itu tidur kali kita ngantuknya tidur, tapi badannya karena panas. Terus kita selalu membayangkan, saya selalu membayangkan air. Tapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, Roh Kudus mampukan saya pasti bisa oleh karena itu. Dan akhirnya masa itu pun terlewati. Dan dalam hal itu saya mengambil keputusan bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan saya, tapi karena Roh yang memampukan, karena Roh yang menuntun, sehingga saya bisa. Hal yang sama jemaah yang dikasih Tuhan, ketika kita juga melewati hidup ini bukan karena kehebatan kita, karena kita, tapi karena Tuhan, karena Roh Tuhan, karena kasih sayang Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, sehingga kita bisa melewati masa-masa ini. Saya sering bertanya orang-orang di luar sana, sebagai anak Tuhan, tapi kenapa kehidupan orang di luar sana lebih happy, lebih diberkati, lebih bahagia? Ya, saya sering diperhadapkan dengan pertanyaan seperti itu. Ya kan, orang di luar sana nggak mengenal Tuhan, apa diberkati sih? Kalau saya selalu menjawab, karena mereka melakukan apa yang menjadi domain mereka. Karena firman Tuhan juga katakan kamu Tuhan, walaupun orang tidak mengenal Tuhan, tapi kalau bekerja keras akan mendapatkan hasil. Apa bedanya kita dengan mereka? Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita sungguh berbeda. Kita memiliki damai sejahtera. Kita diberikan karunia untuk menikmati apa yang kita kerjakan. Kalau menurut saya belum tentu. Kalau mereka bekerja keras mendapatkan hasil, tapi apakah mereka boleh menikmati dengan sukacita, dengan damai? Jemaah yang dikasih Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran yang pertama adalah kita bisa melihat manusia hidup bukan dari roti saja. Di ayat yang keempat di sana dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dalam ayat keempat ini kita bisa melihat bahwa posisi Yesus pada saat itu sedang dicobai oleh si iblis. Di ayat sebelumnya dikatakan, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kalau secara logika kita bisa melihat bahwa Tuhan berkuasa dalam hidup. Ya, kalau kita sering sewaktu kecil saya sering menonton film jagoan gitu ya, Power Rangers, terus Batman, Spider-Man, gitu ya kan. Bahkan masih banyak lagi. Terkadang dia mengalami kekalahan, tapi kayak kita mikir, kan harusnya dia bisa ngalahin gitu. Harusnya bisa, dia tinggal bilang, tinggal jurus langsung kalah. Tapi ada perlawanan seperti itu.
Hal yang sama kalau kita bisa melihat apakah Tuhan Yesus bisa melakukan yang diperintahkan oleh iblis. Jika engkau anak Allah, dikatakan di sana, jadikanlah batu ini menjadi pohon. Sesungguhnya Yesus mampu melakukan hal ini. Tetapi perlu kita ketahui, Tuhan Yesus bukan saja ingin memuaskan hati sendiri. Ya. Tuhan Yesus berpikir bahwa yang terutama dalam kehidupan ini adalah memuliakan Tuhan, bukan mengikuti kehendak sendiri. Oleh sebab itu, dia menyampaikan ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Yesus tidak mau menyerahkan apa yang menjadi bagiannya. Yesus tidak ingin memamerkan tentang kekuasaannya, kemampuannya, kehebatannya dari iblis. Tapi Yesus di sini ingin menyampaikan pesan bahwa segala sesuatunya itu adalah berasal dari firman. Tunduk pada otoritas firman. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Bukan hanya sama seperti Esau dan Yakub. Ya, kalau kita bisa membaca Esau dan Yakub, oleh karena apa? Dia menjual kesulungan hanya oleh makanan. Lalu dia meninggalkan kebenaran kesulungan. Tapi di dalam pembacaan kita bisa melihat Tuhan Yesus menyampaikan pesan kepada si iblis, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Seperti ini kita berbicara. Manusia hidup bukan dari roti saja. Artinya apa? Bahwa Yesus ingin menyampaikan pesan bahwa dalam setiap kehidupan kita, apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, bukan serta-merta kita sesuka hati melakukan apa yang kita kehendaki. Tapi kembali lagi, kita bertanya kepada Tuhan bersama, apa yang harus kita perbuat. Ya, terkadang kita dalam mengambil keputusan, bisa saja kita langsung mengambil keputusan. Tapi pertanyaannya, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Perlu namanya kita berteduh dalam hati, bertanya kepada Tuhan apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita. Yang kedua, jemaat yang dikasih Tuhan, adalah hidup di dalam kebenaran. Yang kedua poinnya adalah jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Di ayat ke-7 di sana dikatakan, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada iblis. Perkataan Tuhan Yesus kepada iblis. Di sana dikatakan, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Mengapa hal ini Tuhan sampaikan? Karena kalau kita bisa melihat dari sebelumnya, iblis sedang berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jatuh. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita bisa melihat bahwa iblis mencobai Yesus, bukan hanya lewat keinginannya, bukan hanya lewat kehendaknya, tapi di sini kita bisa melihat bahwa iblis pun mencobai Yesus kebenaran. Iblis bilang, tadi dia sampaikan tentang kekuasaan Tuhan, tentang kemampuan Tuhan. Jadikanlah roti ini menjadi batu. Ternyata nggak mempan. Lalu yang kedua, dia kutip firman, jatuhkanlah dirimu dari atas ke bawah. Tuhan akan menolong, menatang engkau supaya kaki berjalan terangkut pada batu. Artinya apa? Iblis sedang mengutip ayat untuk memperdaya atau untuk menjatuhkan Yesus pada bumi. Tapi apa yang terjadi? Seperti yang kita bacakan tadi, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan
Allah. Yesus ini menyampaikan pesan pada si iblis, bahwa kehidupan kita terkadang begitu mudah untuk berkata tentang firman Tuhan, untuk menyampaikan firman Tuhan. Bahkan kita tidak jarang sekali anak-anak Tuhan seperti perkataan iblis ini, memperkatakan firman Tuhan untuk menutupi dosa kita, untuk menutupi salah kita, bahkan untuk mencela orang lain berkata tentang firman Tuhan. Oleh sebab itu hari ini firman Tuhan katakan, janganlah engkau mencobai. Ya, tidak sedikit anak-anak Tuhan atau hamba Tuhan yang yang berkata tentang dirinya, aduh saya kecewa, aduh Tuhan tidak menolong saya. Padahal firman Tuhan katakan, engkau akan ditolong, engkau akan diberkati, engkau akan berkelimpahan. Tapi nyatanya saya tidak seperti firman Tuhan yang sama. Banyak anak-anak Tuhan datang ke gereja karena untuk diberkati, mendapatkan berkat Tuhan, supaya hidupnya penuh dengan berkat, kelimpahan. Dan ketika hal itu tidak terjadi, kecewa. Ya. Oleh sebab itu Yesus berkata, janganlah engkau mencobai. Saya mungkin juga pernah mengalami ini waktu saya masa SMP. Ya. Ada pergumulan, lalu berkata sama Tuhan, pokoknya Tuhan harus tolong. Tuhan harus tolong. Kalau Tuhan nggak tolong, ini nih, nggak mau lagi ke gereja. Ini nih, pokoknya aku nggak mau lagi pelayanan. Nah, seolah-olah kita sedang berbicara, berargumen bersama dengan Tuhan. Pokoknya saya harus tolong. Kalau Tuhan tidak tolong saya, kayak kita ngambek. Nah, saya nggak mau lagi ke gereja. Saya nggak mau lagi pelayanan. Dan setelah menyadari hal itu, kita semakin beranjak dewasa. Kalau saya pikir kita sekarang, siapa kita? Siapa kita? So ngancam gitu ya, ngomong sama Tuhan, jadi seolah-olah kita yang ngatur Tuhan. Kalau Tuhan nggak tolong, ya udah, saya ngambek, saya nggak mau lagi. Ini adalah konsep yang salah. Firman Tuhan ingin menyampaikan kepada kita, jadilah benar-benar. Kita ini hanya hamba di hadapan Tuhan. Kita hanya berserah atas kehendak Tuhan. Janganlah engkau mencobai Tuhan, tapi tunduk kepada otoritas Tuhan. Firman Tuhan yang boleh mengingatkan kita bagaimana kita boleh hidup di dalam kasih Tuhan. Selanjutnya, hidup di dalam kebenaran. Poin yang ketiga, di sana dikatakan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Di dalam ayat ini bagaimana Yesus dicobai oleh iblis. Hal yang ketiga, saya katakan di ayat ke-8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan segalanya, semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkata Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dalam percakapan ini bagaimana iblis ingin membawa Yesus dalam pemikiran kekuasaan. Tapi secara logika kita bisa melihat iblis sebenarnya sedang berbohong, ya. Karena pemilik kehidupan, pemilik dunia ini adalah Tuhan yang berkuasa. Ini milik Tuhan. Tapi dalam hal ini seolah-olah iblis sedang memiliki segalanya dan berkata kepada Yesus, aku berikan semuanya kepadamu jika engkau sujud menyembah. Tapi dalam tafsiran lain berkata bahwa iblis sedang menyampaikan pesan dalam kekuasaannya yang berkata tentang bahwa zaman itu dunia ini adalah milik iblis, manusiawi, duniawi yang dimaksud, dengan segala kemegahannya, dengan segala keberadaannya, kehidupan manusia
dengan manusiawi dan dunia. Hal ini ingin disampaikan, ingin diberikan pada Yesus. Tapi Yesus berkata, di sana dikatakan engkau harus menyembah Tuhan Allah. Jemaat yang dikasih Tuhan, Yesus ingin menyampaikan pesan bahwa enyalah iblis, sebab pada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allah. Yang perlu kita pelajari dari percakapan iblis dengan Tuhan. Tuhan nggak ngobrol lama-lama gitu, nggak negosiasi. Ya kan? Terus nanti kalau begini seperti apa? Terus. Tidak ada negosiasi yang terlalu. Yesus langsung to the point. Ada tertulis. Yesus langsung to the point. Ada tertulis. Bahkan di poin yang ketiga di sana dikatakan enyalah kau iblis. Kita iblis berkata, enyalah. Artinya apa? Yesus tidak memberikan kesempatan pada si iblis untuk berkata kembali. Langsung berkata. Jemaat yang dikasih Tuhan, bagaimana dalam perjalanan kehidupan kita? Apakah kita ketika ada godaan, ada cobaan, ada ujian, terus kita ya udah kita mikir-mikir dulu ya, negosiasi, iya sih kayaknya enak deh, ya kan? Kalau nyontek kayaknya enak deh, jalan pintas. Kalau bohong kayaknya enak deh, kan nggak ketahuan. Sering sekali kita bernegosiasi dengan duniawi kita. Cuma yang dikasih Tuhan, dalam hal ini Yesus ingin menyampaikan hal yang sama ketika kita juga mengalami pencobaan, ujian dari situ. Ketika iblis menggoda kita, harusnya kita bisa berkata hal yang sama seperti yang disampaikan oleh Yesus. Enyalah engkau iblis dari hadapan. Kita juga harus berkata, enyalah engkau iblis dari pikiran, dari hidup. Artinya apa? Kita nggak berpikiran lagi dengan apa, dengan dosa yang harus kita lakukan. Tapi kita langsung sudah berkata, enyalah. Dan akhirnya roh yang menuntun, roh yang menolong kita, dan roh yang memampukan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan menyampaikan pesan dalam masa kehidupan kita, dalam masa sulit, masa pencobaan, dalam ujian hidup kita. Firman Tuhan ingin mengingatkan kita. Yesus ingin mengingatkan kita bahwa kita hidup di dalam kebenaran. Kita hidup dalam firman. Apapun yang menerpa hidup kita, datang kepada Yesus, sampaikan kepada Yesus. Ketika iblis mengintimidasi hidup kita, katakan kepada iblis, enyalah kau iblis. Kadang kalau iblis ini sering sekali mengungkit masa lalu kita. Kamu berdosa, kamu nggak layak. Kalau ada kata mutiara, ketika iblis mengingatkan engkau akan masa lalu, ingatkan iblis akan masa depan. Ya, ingatkan iblis akan masa depan. Masa depannya adalah neraka atau api. Amin. Firman Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh memberkati mengenai kehidupan kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada saat kesempatan hari ini kami boleh diterangi oleh kebenaran firman-Mu ya. Biar lewat firman-Mu Tuhan kami semakin memahami, semakin mengerti bahwa sesungguhnya Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami, Tuhan yang berotoritas atas hidup kami. Kami ini anak-Mu, kami ini milik-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan Engkau roh-Mu yang senantiasa menolong, menuntun dan memberkati. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman, tapi roh-Mu yang kudus senantiasa menuntun. Dalam nama Yesus kami berdoa dan berserah. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian saya mengatakan untuk kita dulu. Bersama-sama kita mengucapkan doa kasih demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang berlalu Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
hidup yang kekal. Amin. Silakan mengumpulkan persembahan kita sambil menjalankan para petugas dipersilakan. Sambil menjalankan persembahan kita bernyanyi betapa baiknya. Kita akan menyampaikan setiap pokok dosa kita. Namun sebelum itu kita bernyanyi bagi Tuhan tiada dusta.
Benar Bapa yang baik, benar Bapa yang kekal. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan memimpin kami, Tuhan sertai kami. Pada saat ini Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Hingga pada saat pagi menjelang siang hari ini Tuhan sudah mempertemukan kami di tempat ini. Kami yakin dan percaya ada rencana Tuhan yang indah menanti di hadapan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa yang kekal. Inilah kehidupan kami, inilah segenap permohonan kami Bapa. Kami mau naikkan ke dalam hadirat-Mu. Bapa, ampuni setiap dosa pelanggaran kami, agar setiap doa yang kami naikkan kepadamu layak dan berkenan di hadapan Bapa. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan, kami rindu berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini, mulai dari pemimpin daerah hingga pemimpin yang ada di pusat. Kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Setiap tanggung jawab yang sudah diberikan kepada mereka, bila mereka dapat mengerjakannya sesuai apa yang Tuhan kehendaki bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa pada saat ini untuk perekonomian bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami serahkan ekonomi kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang diolah, apapun yang dikerjakan dalam bangsa ini Tuhan, biarlah semuanya dapat menghasilkan hasil yang terbaik, agar ekonomi bangsa Indonesia ini Tuhan mengalami pemulihan hari demi hari. Bapak yang baik, kami juga berdoa pada saat ini Bapak, untuk setiap apapun yang terjadi di bangsa ini Bapak, kerusuhan, terorisme, kekerasan Tuhan, kasus-kasus yang terjadi baik di sekitar kami maupun yang kami lihat melalui media sosial ataupun media massa, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau mengetahui apa yang terjadi di dalam bangsa ini Tuhan. Engkau pulihkan setiap hati-hati kami semua Tuhan. Biarlah kami lebih mengenal lagi siapa juru selamat kami. Ajar kami Tuhan untuk lebih memahami apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk pemilihan umum yang dilaksanakan tahun mendatang Tuhan. Kami serahkan setiap calon-calon yang akan mendaftarkan dirinya Tuhan. Kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, pemimpin-pemimpin yang terpilih, pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan, pemimpin-pemimpin yang menyerahkan hidupnya untuk bekerja bagi bangsa Indonesia ini Tuhan, terlebih untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Biarlah pemulihan terus terjadi bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Bapak yang baik, Bapak yang kekal, pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi PT Santosa Asijaya. Kami serahkan PT ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan setiap bangunan yang ada, di mana anak-anak-Mu bekerja Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa untuk direktur utama, manajer, karyawan-karyawati, baik yang bekerja di kantor maupun yang bekerja di lapangan. Bapa yang baik, Engkau jagai mereka Tuhan dimanapun mereka berada, dimanapun mereka bekerja Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin mereka, memberikan mereka kekuatan, kesehatan. Biarlah PT Santosa Asijaya semakin hari semakin berkembang. Semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap PT-PT yang bekerja sama dengan PT Santosa Asijaya, biarlah semakin hari kerjasama ini menghasilkan buah yang baik. Biarlah setiap apa yang dikerjakan oleh PT Santosa Asijaya maupun kerjasama dengan PT-PT yang lain, semuanya dapat memberkati gerakan Santosa Asi. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Bapak yang kekal. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu berdoa bagi STT IKSM Santosa Asi. Kami menyerahkan STT ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan.
Biarlah STT ini semakin hari semakin berkembang. Semakin banyak jiwa-jiwa yang rindu untuk datang sama-sama belajar. Semakin hari semakin mengenal Tuhan di tempat ini. Ajar kami Tuhan, agar kami selalu bersyukur atas apa yang kami miliki, apa yang kami dapat di STT IKSM Santo Sanusi ini. Kami menyerahkan setiap bangunan yang ada. Kami berdoa Tuhan untuk pembangunan lab school dan ruangan praise and worship. Biarlah kiranya bangunan ini dapat berdiri sesuai dengan apa yang kami harapkan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang bekerja. Untuk orang-orang yang bekerja di dalamnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Setiap dana-dana yang dibutuhkan, kami serahkan ke dalam tangan Bapak. Bapak yang baik, Bapak yang kekal, kami juga berdoa untuk para dosen, staf, dan sesti yang bekerja di STT IKSM Santo Sanusi. Kami menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Bapak. Biarlah kiranya Tuhan yang terus memberkati kehidupan mereka, keluarga mereka Bapak, anak cucu mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak yang baik, Bapak yang kekal, pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk para mahasiswa-mahasiswi, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di Jambi Tuhan. Kami berserah penuh Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memimpin STT IKSM Santo Sanusi. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, kami serahkan seluruh bangunan yang ada di tempat ini Bapak. Baik itu juga asrama putra dan putri. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja Santo Sanusi, dimanapun gereja Santo Sanusi berdiri Tuhan, baik di tempat ini maupun seluruh wilayah yang ada di Indonesia ini Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati gereja Santo Sanusi Bapak. Bapak yang baik, kami serahkan setiap pembangunan yang ada, setiap sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang mencukupkan. Bapak yang baik, kami juga berdoa Bapak untuk penginjilan, baik penginjilan yang ada di Indonesia maupun penginjilan di seluruh dunia. Kami serahkan setiap anak-anak-Mu yang mau mengambil bagian, yang mau menyerahkan dirinya untuk memberitakan kabar baik dimanapun dia berada Bapak. Kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya apapun yang mereka butuhkan dalam setiap pelayanan mereka Bapak, Tuhan yang mencukupkan. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk sepanjang ibadah ini. Tuhan terus memimpin kami. Setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan, doa-doa yang sudah kami sampaikan kepada-Mu Bapa, bahkan firman Tuhan yang sudah kami dengar, ajar kami Tuhan, agar setiap apa yang sudah kami alami pagi hari ini Tuhan, dapat terus berkembang dalam kehidupan kami, agar hari lepas hari hidup kami semakin indah, semakin intim bersama dengan Tuhan. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, kami serahkan sepenuhnya ibadah ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa Bapak untuk para pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian pada saat ini Tuhan, dari pemimpin pujian, singer, pemain musik, pelayan persembahan, bahkan terlebih hamba yang menyampaikan firman-Mu pada saat ini Bapak. Kami serahkan Tuhan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan pakai kehidupan mereka hari lepas hari lebih luar biasa lagi melayani Engkau. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Bapak yang kekal. Saudara-saudari kami Bapak yang tidak dapat hadir pada saat ini, dimanapun mereka berada pada saat ini Bapak, kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang mengetuk hati mereka Bapak. Biarlah di hari-hari berikutnya kami dapat bersama-sama berkumpul bersatu hati untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Bapak yang kekal. Inilah segenap kehidupan kami Bapak, dan setiap permohonan kami Bapak, biarlah jadi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik.
setiap doa permohonan kami pada saat ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan terus menjagai, memimpin setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah doa permohonan kami yang kami beralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Marilah kita menyempurnakan setiap doa-doa kita dengan doa Bapa kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan